Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilahil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Para jamaah salikin baik melalui Zoom maupun alhamdulillah para murid yang sedang ikut suluk di pondok, sahabat saya, para alim, para ulama, para profesional dan intelektual di kampus, khususnya pada guru, saya mohon izin dan mohon ridhonya untuk bisa membahas kitab Tajul Arus dalam rangka kita mempersiapkan diri sebagai Tajul Arus, mahkota kemanten kita, mempersiapkan diri, memais-maisi diri dalam rangka menuju Allah. Karena itu kitabnya adalah Taj, mahkota arus kemanten. Jadi kita mempersiapkan diri untuk menjadi arusain kemanten dalam rangka menuju Allah. Masa manten pakaiannya biasa-biasa saja, masa mau pergi jadi manten tidak punya bekal, kan tidak mungkin. Nah, toh kita akan pada saatnya selalu dan harus siap untuk menuju Allah. Mari kita bersyukur terlebih dulu, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, bersolawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Moga-moga keberkahan keselamatan diberikan pada Rasulullah, para istri, para keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kepada kita hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini saya akan menukil satu kalimat terakhir yang kita bahas di hari Sabtu yang lalu. Imam Ghazali mengatakan, yufhamu minhu innahu la ya'wiyakallah illa idza sahha yutmuka mimma siwah. Pengertian bahwa kita itu sebaiknya dan membiasakan untuk sendiri bermunajat ya, kepada Allah. Karena apa? Innahu, karena Allah itu layak wiyakallah. Allah tidak akan bisa menikmati, memberikan kenikmatan hubungan kita dengan Allah kalau kita itu tidak sedang kontemplasi sendiri. Karena itulah orang wukuf salah satu ajarannya adalah wukuf. Orang suluk salah satu ajarannya adalah wukuf. Wukuf itu adalah kontemplasi sendiri, kita memunajat pada Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, illa idza sahha, maka dengan demikian Anda harus membenarkan kontemplasi sendiri Anda pada Allah. Dan satu-satunya cara untuk sahha yatiman, ya, pengertian yatiman itu anak yatim sendiri, kita apa-apa, kita tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, dan yang kita punya hanya Allah. Disitulah kita nangis. Maka dengan sedemikian sohal yatim, orang seperti ini adalah sesungguh-sungguhnya orang yang sendiri, tidak punya siapa-siapa kecuali Allah. Yud muka mimma siwah, dan tidak ada kelangenannya, cintanya yang dikejar, yang dituju. Ya, ilahi anta maksudi waridokal matlubi, tidak ada yang saya tuju maksudi, waridoka, dan yang tidak ada yang saya mohonkan ridhonya.
ya kecuali Allah Ta'ala. Disitulah insya Allah kita bisa menangis, bisa bermunajat, bisa menangis, bisa sedih di hadapan Allah. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan di dalam 2 sesi berikutnya ini. Wa qala al-mu'allif bi hadzal kitab wa bihima bi ulmiha fit taurin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa kanat hadhil qulub lillah wa billah fa huwa ahlul hadarah al-muqaddabuna bi ainil milnah fa kaifa yumkinuhum ay yakunu lisibahum mustanidina wa hum liwujudil ahadiyah musahidun. Fakanat, orang seperti itu, orang yang bisa mendekatkan diri pada Allah, mahabbah, ya, hadahil qulub, orang seperti itu hatinya dia akan selalu lillah wabillah, lillah karena Allah, wabillah adalah dengan Allah. Orang seperti ini disebut dengan fahum ahlul hadrah. Orang ini adalah orang yang selalu di pelatarannya hadratilillahi ta'ala. Jadi kalau orang sudah bisa duduk di dalam hadratillah, di dalam hamparan permadaninya kepada Allah, kita mujalasah, maka dengan demikian kita menikmati betapa indahnya kita mujalasah, muhaddasah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya tadi kan, kita harus kosongkan diri kita dan kita harus ya lillah billah di dalam hidup. Bapak Ibu sekalian, al-mukhadab bi'aini minnah, dengan demikian orang seperti ini adalah akan selalu diberikan ya bi'ainil minnah, dengan minnah ainin, dengan nikmat-nikmat dari Allah yang tiada tara. Kita itu kadang-kala tidak bisa menikmati nikmat pada Allah karena memang hati kita tak tertutup, karena terlalu banyaknya nikmat pada Allah kita di depan mata sehingga mata kita itu nggak bisa lihat. Nah, yang perlu kita kaji, yang perlu kita bersihkan adalah mata hati. Apa? Kita mau hitung nikmat Allah kepada kita nggak mungkin mampu. Ya, mau bicara tentang udara, mau bicara tentang kenikmatan mata, telinga, hidung, nggak pernah mampu. Tapi saking banyaknya kadangkala mata kita nggak bisa lihat. Ya. Yang disenangi adalah ciptaannya, bukan yang menciptakan. Ya, yang disenangi adalah makanan yang enak, kendaraan yang bagus, rumah makro, susun itu, kita orang Jawa kan. Ya. Tapi lupa siapa yang mendirikan, karena itu mata kita tertutup karena keindahan ciptaannya. Nah, ini dia tidak akan mendapatkan bi'ainil minnah. Orang seperti ini tidak bisa mendapatkan nikmatnya yang tiada tara yang diberikan oleh Allah. Orang seperti ahlul hadrah, fa kaima yumkinu ayyakuna lisahul mustanidin. Bagaimana fakaifa yumkinu, dimungkinkan orang seperti ahlul hadrah ayyakunu siwahu, akan menoleh selain Allah. Ya, kan tidak mungkin. Wong ini luar biasa nikmatnya kok. Wong ini indahnya kita nangis di tengah malam kok. Kita bermunajat di tengah malam kok. Kok suruh noleh harta, benda, dunia, kecil. Kan gitu kan? Jadi kita kalau sudah hadratillah, kita sudah dicap sebagai ahlu hadrah, maka dengan demikian selain Allah adalah kecil. Sementara ini kita yang kita cari adalah yang kecil-kecil. Yang kita cari adalah yang sesuatu yang pinggiran, sesuatu yang kulit, tidak the substance, the finding of my life. Tidak menciptakan dan mencari sesuatu yang sangat abadi, yang substantif di dalam hidup kita. Ini yang seringkali orang salah. Karena apa? Tidak dapat namanya hadratillah.
Ya, wahum liwujudil ahadiyah, karena dia menemukan Allah yang satu itu wujudnya. Dalam arti wujud bukan physically ya. Wujud itu adalah keberadaan eksistensi Allah, zat Allah ahadiyah yang maha satu. Musyahidun, kita menyaksikan keberadaan, keesaan, kehebatan, kebesaran, keluar biasaan, keserbamahaan Allah. Kita itu sholat itu nggak pernah musyahadah kok. Mulutnya sholat, tapi pikiran kita kemana-mana. Masih seperti itu? Ya. Kalau kita masih sholat seperti itu, kita belum musyahadah. Berarti kulub kita, hati kita masih tertutup dengan sesuatu yang tidak bisa mendorong kita mempunyai hubungan la hijaba ma'allah. Tidak ada hijab dengan Allah. Nah, saya lanjutkan para salikin. Qala al-mu'allif hadzal kitab, Imam Ghazali menceritakan qala Syekh Abdul Hasan As-Salim. Ini adalah Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah ya, ini kitabnya Ibnu Athaillah, ini kembarannya dari Al-Hikam ya. Ini sama-sama baiknya. Qala Syekh Abdul Hasan As-Salim radhiyallahu qawi ala syuhud fa as'alu ayyastaru ala yadalik fakilali lau sa'alta bima sa'ala Musa kalimuhu wa Isa ruhuhu wa Muhammad habibu sallallahu alaihi wasallam wa Sofiyyu. Diceritakan oleh Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah, Syekh Abu Hasan Sadili menceritakan qawiyun ala suhud. Saya ini ya, beliau memang min aulia kan. Beliau mengatakan saya musyahadah saya itu kuat. Begitu menyebut nama Allah nangis. Begitu mendengar Al-Quran adzan nangis. Kita ada adzan masih dengerin lagu kan? Ya. Ada Al-Quran masih nyari lagu yang enak kan? Kalau beliau tidak, sehingga mengatakan qawiyun ala syuhud, saya ini syuhudnya kuat, musyahadahnya kuat. Syekh Abu Hasan Sadili. Fasa'altuhu ayastaru alayya dalik. Kemudian saking kuatnya itu beliau memohon pada Allah, buat saya itu dikurangi, kira-kira gitu kan? Saya itu sudah musyahadah, buat dikurangi, kira-kira kan gitu. Nah, setelah itu di dalam sebuah dialog batinnya beliau mengatakan fakilali lau sa'altahu bima sa'alahu, maka dengan demikian di dalam dialognya itu diceritakan apa? Yaitu terhadap ya, kalau kamu meminta, ya jangan meminta sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah. Seperti apa? Permintaan apa? Musa kalimuhu. Apa permintaan Musa? Permintaan Musa kan ingin lihat Allah langsung, gak kuat kan? Nah, akhirnya pecah, itu kan? Di Gunung Tursina. Jadi kalau sudah musyahadah dalam arti substansi, tidak usah neko-neko. Kalau sudah diberikan musyahadah, ya alhamdulillah. Kok malah ingin. Nah, kemarin itu kan para wali itu kalau memang untuk diturunkan sebagai manusia biasa, itu kan harus biidznillah, dengan izin Allah. Nah, jadi diceritakan seperti Musa kalimullah wa Isa ruhullah, yaitu wa Isa ruhuhu, yaitu Nabi Isa ruh. Jadi kalau Musa itu sebutannya kalimullah, kalau Isa itu ruhullah. Ini jangan ceritakan kebesaran Allah juga diberikan kepada Muhammadun Habibullah. Jadi sebutan Nabi Muhammad itu Habibullah sallallahu alaihi wasallam wa Sofiyuhu atau Sofiyullah. La ilaha illallah Muhammad Sofiyullah. Ya, itu ya. Yang pilihannya Allah. Ada ditambah lagi la ilaha illallah Muhammadun Khalilullah bisa, Sofiyullah bisa, Habibullah bisa, Nurullah bisa. Itu kan biasanya habis kita sholat habis tahlil kan ada seperti itu. Nah, para bapak ibu sekalian, Allah itu telah memberikan pada orang pilihannya kekuatan seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada Abu Hasan Sadili tadi
maka dengan demikian ya lam yaf'al walakin sa'al tahu ayyukawika fasa'altuhu faqawiyoni. Kemudian intinya Bapak Ibu sekalian, ya permintaan dari Abu Hasan itu tidak dikabulkan karena yang penting seseorang itu adalah ayyukawika, dengan kekuatan ruhaniyah yang diberikan itu fasa'altuhu faqawiyun, maka dengan demikian kita harus dikuatkan dimanapun. Jadi seseorang wali itu di tengah keramaian tetap berzikir. Seorang wali itu dimanapun berhadapan dengan orang yang umum juga tetap berzikir. Di bawah sebuah keindahan dunia tidak menghilangkan jatuh cintanya beliau itu kepada Allah. Ya, itu ya pengertiannya. Kalau sudah musyahadah, jangan Anda turun lagi. Sudah musyahadah, sudah menikmati sholat malam, capek sudah sholat malam kok, saya sudah nyicil, sudah banyak stok saya, amalan saya tak berhenti dulu, ya jangan. Nah, ini kadang-kala kan gitu kan, masih orang seperti seperti akuntan yang dari teman-teman keuangan. Di neraca kita itu sudah kita sokle, bahwa saya masih banyak, karena itu saya kurangi. Tidak boleh, memangnya kita tahu amal kita itu diterima, kan tidak. Oke. Nah, saya lanjutkan para salikin rahimakumullah. Fa ahlul fahmi, ya ini sebutan tadi, sebutan lain dari ahlul fahmi, ahlul faqih, ahlul arifin, ahlul hadirah, itu sama. Jadi orang yang sangat dekat dengan Allah ya. Fa ahlul fahmi akhadhu 'anillahi wa tawakkalu 'alaihi fakanu bima'unatihi lahum fakafahum ma ahammahum wa sarfa anhum ma aghammahum. Maka yang disebutkan ahlul fahmi, orang yang faham terhadap dunia yang seperti tadi ahlul hadirah, itu apa? Akhadhu 'anil tawakkul 'alaihi, maka dengan demikian ya dia itu adalah semuanya itu tawakkalu alaihi, selalu tawakal. Apa disebutkan kita sunat aja? Ya, tawakal. Dia tidak pernah takut terhadap hidupnya, dan dia satu-satunya orang yang ingin syuhud itu salah satu caranya adalah tawakal alaihi, yaitu tawakal kepada Allah. Fakanu bima'unatihi, dan dia alul afir itu mencukupkan diri hanya dengan ma'unah Allah. Kalau kita kan yang kita kejar kan ma'unah manusia kan, ya, seakan-akan kalau sudah dekat dengan tokoh semuanya akan tercukupi, pangkatnya, rezekinya. No, bukan itu, tapi Allah yang memberikan. Kalaupun kita dekat dengan ABC itu adalah wasilah, lantaran, tapi bukan Allah ya. Kalau orang ahlul arifin, ahlul fahmi, dia enggak. Allah lah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah yang mencukupi, Allah yang mewakili, Allah lah yang nasir, yang menolong kita. Fakafahum ma'ahammamu, maka dengan demikian Allah mencukupi terhadap yang ia susahkan. Hamun, kalau orang itu sudah dekat dengan Allah, enggak ada orang susah. Allah, manusia nggak susah untuk dicukupi kok. Sudah menjadi anak. Kalau anak itu kalau sudah orang tua ditangisi anak apa kan ono-ono nih kan. Orang Jawa menyebutkan kucing-kucing diraupi kan. Dia apa saja digolekno untuk kepentingan anak ya. Wa sarfa anhum ma'aghamihim, maka dengan demikian orang yang sudah ahlul fahmi, dia itu adalah sorfa. Ya, sorfa itu adalah dia disingkirkan anhum, dari orang yang sudah ahlul fahmi itu apa? Aghammahum, yang menjadikan dia itu masalahnya itu enggak ada. Ini orang yang ahlul fahmi, ahlul arifin, ya, ahlul faqih. Sebutan lain kan? Sebutan lain adalah ahlul hadrah tadi.
Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan bagaimana cara kita itu seperti ini ya. Wa qala mu'allif Syekh Tajuddin fi hadzal kitab Tajul Arus wastaghalu bima amarahum amma dhamina lahum ilman minhum bi annahu la yaqiluhum illa ghairihi wa la yamna'uhum min fadlihi fadkhalu fir rahati wa waqafu fi jannati taslimi wa ladzatil taqlid. Jadi wastaghalu, orang seperti itu yang disibukkan, dia apa? Menyibukkan diri bima dengan apa amarahum yang diperintahkan Allah. Jadi hidupnya itu selalu menyibukkan diri terhadap apa yang diperintah Allah. Amma dhaminalahum ilman minhum, dan dengan demikian karena ilmu pengertian diberikan itu adalah yang sudah ditanggung untuknya ya. Ilmu yang ada itu memang ilmu yang berbeda dari Allah, dan Allah menjadikan mencukupkan. Bi annahu la yaqiluhum illa bi annahu la yaqiluhum illa ghairuhu, dan karena sesungguhnya Allah tidak memasrahkan sesuatu kepada selain ahli arifin. Jadi memang sudah sudah klik orang. Kalau bahasa Jawanya itu orang sudah plek ya, hubungannya sudah dekat sekali karena sudah tidak ada hijab. Maka dengan demikian seluruh kebahagiaan, kesenangan sudah diberikan. Mengapa? Karena ini ila ghairi, selain Allah yang dia tuju itu tidak ada, hanya Allah. Maka orang wali itu indah. Dia tidak tergantung pada manusia, tidak tergantung pada dunia, tidak tergantung dengan makhluk, hanya Allah. Jadi wala yam'anhu min fadlih, dan orang ahlul fahmi itu adalah tidak ada yang bisa mampu untuk menghalang-halangi anugerah fadilah yang diberikan pada Allah. Kalau kita setiap malam kan masih sholat lil fadlilah kan, untuk mohon fadilah. Kalau sudah alul arifin, itu sudah menjadi bagian hidupnya, fadilah itu selalu ada ya. Fadakhalu firrohah, maka dengan demikian ahlul arifin itu adalah selalu masuk dakhalu firrohah, dalam sebuah kebahagiaan, wa waqafu, dan selalu hidup tenang, waqaf wukuf ya, fi jannati taslim, betapa indahnya memasrahkan, waladatis tafid, dan dia itulah mendapatkan lezatnya berpasrah pada Allah. Kita sudah bisa seperti itu, tawakal belum. Dongo 2 hari 3 hari belum dikabulkan, ngeroweng kan ya. Gimana sih kok belum dikabulkan gitu kan? Kita belum pasrah, kita belum mampu pasrah sepasrah-pasrahnya. Dan dalam posisi seperti ini, maka dengan demikian kita itu belum. Nah, caranya tadi itu. Kalau orang ahlul fahmi, ahlul faqih, ahlul hadrah, ahlul arifin, maka kita harus pasrah dan menyibukkan hidup kita itu hanya untuk Allah. Ya mohon ya, kalau lagi nggak kerja, tasbihnya jangan lupa. Tasbih tidak harus kelihatan tangan ya, hati bergerak terus, zikir sambil kerja, apalagi lagi nggak kerja. Itu berarti istighala billah. Orang seperti ini adalah menyibukkan diri menuju Allah. Wa rafa'allahu bidzalik miqdarihi, maka dengan demikian pantaslah Allah mengangkat rafa'a derajatnya kepada orang seperti itu. Wa kammalu anwaruhum, dan dia sempurnakan anwaruhum, yaitu sinar di dalam cahaya mata hati. Oke kan? Jadi itu para salikin ya. Nah, yang terakhir masih dalam kaitannya ini ya, ahlul faqih, ahlul fahmi, dan ahlul hadrah itu, maka dengan demikian kita akan pada satu kesimpulan. Wa'lamu rahimakumullah ta'ala, wa'lamu, ketahuilah para salikin,
para sahabat sekalian tentang apa? Tentang yang disebut dengan ahlul fahmi tadi apa? Kita harus pada satu sikap, ya. Annal ilma haitsu matakaru fil kitabi bil aziz wa fi sunnatil mutahharah. Dua aja yang kita pegang, yaitu apa? Al-Quran dan sunnah, hadis. Al-Quran berapa juz sehari? Berapa lembar sehari? Awas atau odos? One day one juz atau one week one juz? Nah, ini mumpung masih bulan Ramadan ya, jangan sampai nggak membaca Quran. Yang sudah masuk di grup-grup ngaji Quran jangan diingatkan oleh pimpinannya, ya, oleh grupnya. Kita harus on time, ya. Innamal muradu bihil ilmu an-nafi. Karena dengan ahlul faqih itu hanya bisa didapatkan apabila kita itu mendapatkan sebuah ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu bermanfaat itu adalah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, ya. Alladzi tuqarrinul khasyah, maka ilmu yang nafi, ilmu yang bagus, sehingga kita nanti bisa menjadi ahlul khasyah, ahlul arifin, al-fami. Tadi adalah tuqarrinul khasyah, orang yang bisa menggeretnya, menariknya, menghantarkannya kepada khasyah, orang yang takut pada Allah. Ditinggali mawon ya, dilihat saja. Kalau semakin orang pinter, semakin jauh dari Allah, gelarnya semakin panjang, kok tidak mau lebih pateng sholatnya, ilmunya tidak bermanfaat. Kuncinya itu aja. Semakin pinter, ya, semakin hebat, pinter tinggi golek duit, ya udahlah, ilmunya nggak bermanfaat. Tapi kok semakin pinter, yang biasanya nggak sholat malam, mulai sholat malam, ya, yang biasanya sholat keteteran, sholat ala waktiha, itu berarti ilmunya ilmu manfaat. Tapi kalau sarip, asar sama maghrib dijadikan satu karena urusan ilmu, urusan apa dunia, udahlah, percaya itu ilmunya tidak bermanfaat. Sholat itu di ujung-ujung sampai nggak kuat sarip, asar sama maghrib dijadikan satu, ya. Berarti ilmunya tidak bermanfaat, ya. Kita hati-hati ya. Yang saya yang sudah, ya maaf ya, saya memang sudah S3, ingin guru besar tentu ya, dan insya Allah sebentar lagi. Ini loh teman-teman saya yang guru besar itu loh, ya, yang sudah pinter-pinter ini loh. Kalau urusan duit kok angel men ya, sing digolek itu tok wes. Bukan tidak penting, dunia penting. Tapi yang mbok jolali karo Gusti Allah. Nah, itu loh, jangan sampai lupa pada Allah. Karena kalau sudah ini ilmunya tidak bermanfaat. Ini yang ngomong bukan saya loh ya. Yang ngomong adalah kitab ini, Tajul Arus. Semakin pinter, semakin khosyah, semakin pateng, semakin tertib, semakin ahlu dzikir, dan selalu mendekatkan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Watan kafihul mukhafah, maka dengan demikian orang yang bermanfaat itu adalah yang melingkupinya semua hidupnya itu karena takut pada Allah. Kok tambah pinter semakin tidak takut dengan Allah? Memang dia nyanyi Gusti Allah. Memangnya kalau sudah punya pangkat A, B, C, D jadi rektor, kemudian dia punya kekuasaan yang menandingi kuasa Allah, apalagi dia bisa memecat orang. Ini banyak loh orang seperti ini, karena kekuasaannya dia punya dan kemampuan mencecat ini kan, naudzubillah. Awas ya, ini ilmu tidak bermanfaat. Ini masih banyak. Dia tidak dalam posisi khosyah, watan kafihul mukhafah, dan dua orang itu tidak ada rasa takut. Qala Allah Ta'ala telah bersabda, Allah telah berfirman Allah Ta'ala, innama yakhshallahi min ibadihil ulama. Jadi sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari hambaku itu adalah ulama.
Fabayyana annal ilma tulazimul khasyah, karena ilmunya ulama, ilmunya orang hebat, ilmunya guru besar, ilmunya doktor, ilmunya S3 dan ilmunya zu'ama itu harus tulazimul khasyah, harus tetap di dalam netepi, harus dalam memperkuat diri kita itu adalah khasyah kepada Allah, takut pada Allah. Fal ulama'u humul khasyah, dan ulama itu selalu takut pada Allah. Ilmuwan itu selalu takut pada Allah. Ilmuwan itu adalah yang memadukan alladzi di surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu istilah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Orang pintar. Siapa orang pintar? Alladzi yanafatu min khalqis samawati alladzi yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaru. Jadi orang yang ahli, orang yang pintar, yang memadukan adalah zikir dan fikir. Kok pintar tapi tidak zikir, sesungguhnya di mata Allah dia nothing. Dia bukan siapa-siapa. Tapi semakin pintar, zikirnya kuat, sholat malamnya hebat, itulah orang yang pintar sesungguhnya. Tapi kalau tidak, dia hanya pintar di hadapan manusia dan dia tidak bermanfaat menurut ilmu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.